Hi everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. So, kali ini Om akan membawakan alur cerita film media lagi nih. Film yang berjudul Angry Indian Goddess keluaran tahun 2015 ini menceritakan tentang kisah 7 sahabat yang mencoba mendobrak tradisi dan stereotip wanita di India. Mereka ingin membuktikan bila wanita itu tidak hanya bisa dianggap sebagai barang dan objek semata oleh kaum pria, tetapi wanita bisa menjadi sosok yang mandiri dan kuat. Nah, nggak usah pakai lama, siapkan guling dan kasurmu di sana. Bemper Ombre Walk Story. Awal kisah diperlihatkan seorang cewek bule yang naik motor sambil bawa celurit teriak-teriak sendiri. Nggak lama di sebuah gudang, dia langsung ditangkap sama preman-preman karena ingin menyelamatkan pacarnya. Dan tanpa babi bu, dia langsung menghajar semua preman di sana. Kat. Ternyata itu lagi proses syuting toh. Sang sutradara jelas saja marah-marah dong, karena seharusnya si Mbak Jo ini berperan menjadi cewek yang lemah dan disandera. Ini malah dia nggak blokin para preman di sana. Pas adegan diulang, tetap aja sama. Si Jo masih aja nggak blokin tuh preman-preman. Dia nggak terima kalau sosok cewek dianggap lemah di film-film. Makanya dia improvisasi sendiri. Kembali lagi si sutradara jadi nyap-nyap. Dia bilang, "Dah lah Jo, lu tuh cukup diem. Penonton cuma pengen lihat cewek semok yang lagi disandera." Karena mendengar perkataan itu, Jo langsung ngamuk dan melemparkan sumpelan bapaunya ke sutradara itu. Dan langsung pergi dengan ngamuk-ngamuk. Di tempat lain diperlihatkan seorang cewek kampung yang lagi jalan-jalan pakai kacamata hitam. Di tengah jalan dia disuit-suit sama cowok akamsi. Tahu kalau tadi dia disuit-suit, Laksmi pun langsung menghampiri Mas Jamet itu dan langsung menaruh tuh tangan Mas Jamet ke bakpao kembar miliknya. Dan kampretnya, pas tuh Mas Jamet girang, si Laksmi langsung remet kantong menyatu Jamet. Jelas saja dia langsung kopong dong dengkulnya. Bayangin aja udah ngilu kok. Di tempat lainnya lagi diperlihatkan mbak-mbak yang lagi asik nge-gym, digibahin sama mas-mas maco di sana. Mendengar dia lagi dilecehkan secara verbal, Pam langsung nyatronin tuh mas-mas dengan barbel dan langsung nibanin tuh kaki mas-mas yang kebanyakan protein pakai barbel. Nggak cuman itu, si Pam juga langsung ngebukin tuh mas-mas sampai keder. Kita ke tempat lainnya lagi. Di sebuah kafe diperlihatkan mbak-mbak yang rambutnya merah karena kebanyakan main layangan, lagi nyanyi di panggung. Tetapi pas lagi asik nyanyi, ada tamu cowok yang godain si Matt. Buka, sambil ngelemparin sampah ke Matt. Melihat itu si Matt langsung ngamuk dong, dan jelas aja langsung gaplokin tuh mas-mas yang gak ngotak. Di tempat lainnya lagi, di suatu meeting direksi, terlihat bos dari perusahaan itu ngamuk-ngamuk sama karyawannya. So merasa timnya gak becus bekerja. Disuruh ngebebasin lahan aja malah nyewa preman. Alhasil perusahaannya malah mendapatkan tuntutan hukum dan malah menjadi merugi. Karena jengkel oleh anak buahnya, si Mbak Su ini malah langsung ngamuk dan meninggalkan meeting itu. Ngeheknya, si Su malah langsung lepas-lepas baju hingga menyisakan dalemannya aja dan langsung nyemplung ke empang. Dan yang terakhir, ada seorang fotografer profesional yang sedang melakukan sesi pemotretan. Di sini dia sengaja tidak memasang pencahayaan yang banyak. Tetapi kliennya malah marah karena mereka ingin mengiklankan produk kecantikan. Kalau kurang lighting kayak gini, nanti modelnya kelihatan gak putih. Tetapi si Frida punya pemikiran sendiri. Dia ingin wanita India bangga dengan kulit gelapnya. Karena tidak sepemikiran, akhirnya mereka pun berdebat. Karena sudah jengkel, akhirnya Frida merobek cek honornya dan tidak ingin melanjutkan pemotretan itu lagi. Dan filmnya pun dimulai. Tak lama setelah itu terlihat Pam dan Matt sampai di vilanya Frida di goa untuk healing-healing tai kucing. Di sana mereka langsung disambut oleh Frida. Nah, Pam dan Matt ini adalah teman SMA-nya Frida. Tak lama Su juga sampai di sana bersama anaknya yang bernama Maya. Si Mbak Su ini adalah mantan bosnya Frida dulu. Setelah sampai di dalam, Mbak Laksmi pun keluar. Nah, si Laksmi ini adalah ART-nya Frida yang menjaga villa itu. Di sini mereka semua bingung kenapa kok tiba-tiba diundang datang-datang ke sana sama Frida. Belum sempat menjawab, tiba-tiba si Mbak Bulejo datang dengan gaun pengantin putih. FYI, Mbak Jo ini adalah sepupunya si Frida. Nah, intinya mereka diundang untuk merayakan pernikahan Frida yang akan dilangsungkan sebentar lagi. Jelas saja semua pada shock sekaligus happy dong mendengar berita itu. Nah, kekagetan mereka nggak cuma itu. Pas ngeliat keluar dari jendela, mereka malah menjadi kicap ketika melihat Mbak Jo yang lagi nari-nari di tengah hujan sambil sensor. Karena gabut joget-joget sendiri, Jo pun mengajak Laksmi untuk joget-joget bareng. Dan mereka pun joget-joget di tengah hujan sambil diliatin sama mbak-mbak yang heran sendiri. Singkat cerita, mereka pun malah menjadi akrab. Diperlihatkan juga di sini, si Maya kecil juga punya hobi jadi tukang foto keliling. Apa-apa dia foto pakai HP-nya. Tetapi tak lama pada saat si Maya malas makan, Su yang terlihat tertekan dengan kondisi kehidupannya langsung memarahi Maya.
Di sini Maya terlihat diam aja karena memang dia sering dimarahin sama emaknya, bahkan pas dia nggak ngelakuin salah sekalipun. Tanpa sengaja, hal itu pun dilihat oleh Laksmi dari dalam rumah. Keesokan harinya terlihat Frida yang sedang mencoba gaun pengantinnya. Di sini semua orang terlihat bahagia karena akhirnya Frida akan menikah. Tetapi tak lama, tiba-tiba Frida menangis. Dia mengatakan kalau ayahnya tidak mau datang ke pernikahannya karena ayahnya sedang marah kepadanya. Pas ditanya kenapa ayahnya marah, Frida hanya bisa menangis. Keesokan harinya, hari-hari mereka pun masih terlihat menyenangkan karena bisa keluar dari rutinitas membosankan mereka. Tetapi pas lagi nongkrong di balkon, mereka langsung salpok sama tetangga Frida yang lagi nyuci mobil. Karena salpok sama mas-mas itu, tiba-tiba si Matt langsung priwiwit. Mendengar itu, jelas saja si mas-mas langsung noleh dong. Tetapi ternyata cuma Jo saja yang masih terkesima sama ketampanan mas-mas itu. Siang harinya mereka pun kembali happy-happy jalan-jalan menggunakan mobil culik. Main ke pantai, healing ke salon, goyang-goyang di klub, dan lain-lain. Nah, malam harinya mereka juga masih ngobrol-ngobrol seru dan membuang semua penat mereka. Bahkan mereka membahas masalah mantap-mantap mereka. Nah, pas lagi teriak-teriak ike-ike kimochi kayak di film Jepang yang pernah Om tonton, tiba-tiba ada mas-mas yang masuk ke sana dan langsung mencari Matt. Ternyata itu adalah Zen, pacarnya si Matt. Dia khawatir karena Matt gak bisa dihubungi selama 4 hari ini. Lihat Zen, Matt malah menjadi ngambek dong. Dia juga pengen senang-senang sama teman-temannya. Dia juga bukan anak kecil lagi yang kalau mau pergi harus dipantau kemana-mana. Nah, pas Matt keluar, Zen mengatakan kalau dia sangat khawatir sama Matt karena sebelum ini Matt pernah melakukan percobaan bunuh diri karena depresi. Mendengar itu, teman-temannya jelas saja langsung pada shock dong. Singkat cerita, Zen pun mengerti dan mengizinkan Matt bersama teman-temannya dengan syarat HP-nya harus selalu aktif dan selalu mengabarinya. Ketika Zen sudah pergi, teman-temannya pada nanya apakah benar apa yang dibilang sama Zen. Di sini Matt merasa sedih karena memang itu benar. Dia sempat depresi karena album rekamannya tidak laku di pasaran, seolah-olah semua jerih payahnya hanya menjadi sia-sia. Tetapi dia berjanji tidak akan melakukan itu lagi, karena dia punya teman-teman yang selalu ada untuknya. Keesokan harinya terlihat Matt yang udah bangun pagi-pagi dan lagi membuat lagu baru dan nyanyi-nyanyi sendiri. Sedangkan di luar, Frida malah menemukan Tarzan cewek di atas pohon. Ternyata itu adalah Sisu yang lagi menelpon kantor. Karena sinyal di sana GSM, geser sedikit mati. Akhirnya dia memanjat pohon pete buat nyari sinyal. Singkat cerita, mereka pun berniat jalan-jalan lagi hari itu. Tetapi pas mau keluar gang, nggak sengaja mereka malah pas-pasan dengan mas-mas cuci mobil. Di sini semua cewek pengen godain mas-mas itu. Tetapi hanya si Jo saja yang anteng pas mas-mas itu lewat. Dan ternyata Jo yang biasanya paling urakan ini lagi naksir sama mas tetangga itu. Nggak lama mereka sampai di sebuah restoran di tepi pantai. Mereka pun membahas tentang pernikahan Frida. So yang sekarang menjadi single mother memberikan wejangan kepada Frida kalau penikah itu tidaklah mudah. Hal-hal kecil akan berubah menjadi besar bila tidak dibicarakan dengan baik-baik. Nah, ketika Maya lagi asik ngegosip di restoran, di villa ternyata Maya lagi asik nyoret-nyoret tembok. Pas Laksmi mengecek, dia menyadari kalau Maya itu sedang kangen dengan ayahnya. Sore harinya di pinggir pantai, Su berterima kasih sudah diundang ke pernikahannya Frida. Dia memang sedang mempunyai masalah di kehidupannya, tetapi dia sangat tersanjung ketika Frida menganggapnya sebagai teman yang harus hadir di pernikahannya. Frida pun demikian, dia sudah menganggap Su sebagai kakaknya sendiri. Keesokan paginya, tiba-tiba Pam dikagetkan oleh sapi yang ujuk-ujuk udah standby di ruang tamu. Lagian ngapain tuh sapi di sana? Mau nonton TV apa ya? Nah, pas ketika tuh sapi dibawa keluar, ada cewek gaul yang datang ke villa Frida. Di sini Frida langsung mengenalkan Nargis ke teman-temannya. Tetapi pas Su melihat Nargis, dia langsung terlihat marah dan langsung mengemasi barang-barangnya. Frida yang melihat itu langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Nargis itu adalah pimpinan dari warga yang tanahnya sedang disengketakan oleh perusahaannya Su. Karena Nargis lah perusahaannya rugi besar. Mendengar itu, Frida memohon kepada Su. Dia berkata kalau ayahnya tidak akan datang ke pernikahannya. Dia nggak mau kalau temannya yang penting juga nggak bisa hadir di pernikahannya. Karena Frida terus memohon, akhirnya Su menurunkan emosinya dan bersedia untuk tetap tinggal. Tak lama kemudian terlihat Laksmi yang tiba-tiba datang ke sebuah bar membawa stik kriket. Gak pakai babi bu, dia langsung menghancurkan bar milik orang yang bernama Tony. Untungnya setelah itu, Jo datang untuk menenangkan Laksmi yang lagi kesetanan itu dan langsung membawanya pulang. Malam harinya diperlihatkan bila Matt kembali mendapatkan penolakan oleh label rekaman atas albumnya. Melihat Matt yang lagi gundah gulana, Jo pun kembali memberikan semangat untuk Matt. Karena hal itulah Matt menjadi ceria kembali, dan mereka semua pun menari bersama di ruang tamu. Setelah itu, Matt menunjukkan sebuah lukisan Dewa Kali, Dewa Kehancuran dan Dewa Kemarahan. Matt berkata dia ingin seperti Kali, tidak terkekang oleh peraturan dan hidup seperti apa yang dia mau. Cocok dengan mereka yang ingin mendobrak stereotip kalau wanita India itu lemah dan hanya bisa bergantung kepada lelaki. Dan mereka pun sepakat bila Dewa Kali akan menjadi simbol dari mereka. Siang harinya pas mereka hendak jalan-jalan lagi, tiba-tiba mobil culik mereka malah ngadet. Nah pas di saat yang bersamaan datang pemuda Akamsi yang mencoba nggodain mereka.
karena nggak terima digodain, akhirnya mereka pun malah ribut sama pemuda akamsi itu. Malam harinya terlihat mereka berdiskusi. Mereka melihat bila di India wanita masih dianggap sebelah mata dan sering mengalami tindak pelecehan. Mereka ingin agar para pria yang melakukan pelecehan dihukum, terutama si Joe yang memang berlesteran bule Inggris. Dia ingin sekali di India bisa menerapkan kesetaraan gender seperti negara-negara Eropa. Tetapi yang lain juga bingung, karena di India masih menjunjung tinggi tradisi dan sistem kasta. Jangankan kesetaraan gender, kesetaraan kasta aja udah jadi hal yang tidak mungkin, padahal pemerintah telah menghapuskan sistem kasta dari lama. Keesokan harinya terlihat Laksmi yang berjalan dengan panik. Di dapur dia juga terlihat seperti ketakutan dan menyembunyikan sesuatu. Di saat yang bersamaan, Maya yang lagi hobi memotret nggak sengaja melihat Laksmi. Namanya bocil kan ya. Dia pun penasaran dan membuka barang yang disembunyikan oleh Laksmi itu. Dan sialnya, benda itu adalah pistol. Dan sialnya lagi, Maya yang masih polos malah mainin tuh pistol. Dar 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 dar. Su yang melihat anaknya membawa pistol langsung menanyakan kepada Frida, kenapa kok di rumahnya bisa nyimpan pistol kayak gitu. Nah pas ditanyain Maya nemu di mana dan siapa yang naruh di sana, si Maya dengan polosnya bilang kalau yang menaruh itu adalah bibi Laksmi. Mengetahui itu, Frida dan yang lain pun menjadi ikutan marah. Karena emosi, Frida akhirnya mengusir Laksmi dari rumahnya. Setelah Laksmi pergi, Frida akhirnya menceritakan kisahnya Laksmi. Dulu dia punya seorang adik, tetapi suatu hari adiknya mati terbunuh. Dan yang membunuh itu adalah Tony, pemilik bar yang kemarin diacak-acak sama Laksmi. Tetapi karena budaya korupsi di India, Tony bisa bebas dengan membayar sogokan, sedangkan kasus kematian adiknya dianggap tidak ada. Itulah kenapa Laksmi sangat dendam kepada Tony. Nah, karena nggak mungkin juga membuang tuh pistol, Mayat pun menyembunyikan pistol itu agar Laksmi nggak macam-macam lagi. Sore harinya, terlihat Joe yang menemani Laksmi di tepi jurang. Di sini Joe mencoba menenangkan Laksmi dan menjelaskan bila balas dendam itu bukanlah segalanya. Joe juga bertanya apakah Laksmi pernah jatuh cinta. Laksmi menjawab tidak pernah. Di sini Joe menyarankan Laksmi untuk memiliki kekasih. Karena bila ada orang yang Laksmi cintai, dia akan berpikir 2 kali untuk melakukan hal-hal yang tidak benar dan juga bisa segera move on. Mendengar kata-kata Joe, akhirnya Laksmi sadar kalau dia itu sudah salah. Keesokan harinya terlihat Laksmi yang berjalan ke kuil mengenakan kacamata hitam berbingkai pink yang presteknya aja masih belum dicopot. Di depan kuil dia melihat Frida yang udah nongkrong di sana. Karena ceritanya lagi pada ngambek nih, dia pun langsung melengos pas ngelewatin Frida. Tetapi pas habis berdoa di kuil, Frida pun langsung menggandeng Laksmi dan mereka pun pulang bersama-sama. Nah, siang harinya pas lagi pada kumpul-kumpul, teman-teman Frida pada penasaran siapa sih calon suaminya si Frida karena mereka nggak pernah tahu kalau Frida punya pacar sebelumnya. Di sini Frida hanya bisa terdiam dan dia malah main tebak-tebak kata. Ternyata dari main tebak kata itu, teman-temannya baru sadar kalau ternyata si Frida itu lesbong. Sampai-sampai si Pam juga pingsan. Di sini Frida mengatakan kalau dia emang lesbong. Dan pas ditanya siapa calon suaminya, suami ambuh lah pomen itu, Frida mengatakan kalau dia ada di sini. Dan ternyata bangkainya, calonnya itu adalah si Nargis. Tetapi walaupun si Frida itu belok, tetapi teman-temannya mendukung semua keinginan Frida, asal dia bisa bahagia. Di luar mereka kembali menanyakan gimana kok mereka bisa saling mencintai, gimana ketemunya, dan lain-lain. Tetapi karena mereka sudah mantap, ya udah, teman-temannya juga pada setuju. Toh mereka juga saling mencintai kok. Ya walaupun menentang hukum negara dan hukum alam sih. Tetapi pas mau udah pada puas nanya-nanya, si Pam kembali menanyakan, besok kalau malam pertamanya gimana tuh? Dan mereka pun tertawa bersama. Malam harinya terlihat Pam yang terlihat sedih. Matt yang melihat itu menanyakan. Di sini akhirnya Pam curhat. Ternyata mertuanya selalu mendesaknya agar segera memberinya cucu. Tetapi apalah daya, Pam sampai saat ini masih belum bisa hamil. Sudah berbagai macam dokter dan pengobatan, tetapi hasilnya tetap saja nihil. Dia cemburu kepada Frida dan Nargis. Walaupun mereka menentang hukum alam, tetapi mereka bisa menemukan cinta sejati. Dia juga cemburu ketika melihat Matt yang memiliki pacar yang sangat perhatian. Sedangkan dia menikah karena dijodohkan. Dia dan suaminya hanya menikah sebagai formalitas karena memang tidak ada cinta di antara mereka. Di sini Matt mengatakan, setiap orang memiliki masalah masing-masing. Matt juga mengatakan, kalau semua masalah itu dipendam sendiri, pasti akan sangat berat. Makanya dia ingin Pam membagi bebannya ke teman-temannya, agar dia bisa hidup dengan bahagia. Dan mereka pun berpelukan. Di sini kita diperlihatkan persahabatan mereka. Walaupun sebagian dari mereka baru saja bertemu, tetapi mereka sudah bisa menjadi sangat akrab. Karena pada dasarnya mereka itu sama, ingin hidup bebas tanpa ada batasan kasta, budaya, dan peraturan. Keesokan harinya terlihat Joe yang menanyakan kepada Su, alasan Su memberikan HP kepada Maya. Su hanya mengatakan kalau HP itu agar Maya bisa main game di HP dan gak mengganggunya pas pada saat dia bekerja. Tetapi Joe berkata lain ketika dia melihat HP-nya Maya. Joe menyadari kalau Maya itu memiliki bakat memotret.
Dan pas ditunjukkan ke emaknya, Su langsung menangis karena sebagai ibu dia kurang memperhatikan Maya. Tak lama, Laksmi juga menunjukkan lokasi Maya coret-coret tembok. Di sana tertulis kalau dia iri dengan teman-temannya yang memiliki ayah dan ibu. Seketika, Su kembali menangis ketika melihat itu. Selama ini dia hanya memikirkan karir dan tidak terlalu memikirkan Maya. Dan ketika Maya datang, dia langsung memeluk Maya dan berjanji akan lebih meluangkan waktu untuk Maya. Akhirnya malam sebelum pernikahan pun tiba. Karena besok Frida dan Nargis akan menikah, mereka semua pun akhirnya melakukan piknik di tepi pantai untuk happy-happy. Nah, pas maghrib-maghrib, Jo lagi jalan-jalan sama Laksmi menanyakan siapa nama tetangga yang kemarin nyuci mobil itu. Mengetahui Jo naksir sama tetangganya, Laksmi pun menggoda Jo, dan dia pun berjanji besok akan memperkenalkannya dengan mas-mas tetangga itu. Jelas aja si Mbak Bul ini langsung kegirangan dong. Nah, malam harinya mereka kembali berpesta di warung remang-remang tepi pantai. Karena efek mabok ya, mereka malah ngecengin aksen bulenya si Jo. Nah, karena nggak terima dibilang aksennya kayak anak Jaksel, Jo pun ngambek dan pergi dari sana. Gak lama, Su juga pergi dari sana untuk udut. Tetapi pas melihat ke mobil, dia melihat Nargis yang sedang bercanda dengan Maya. Melihat itu, akhirnya Su sadar kalau Nargis itu nggak seburuk yang dia kira. Dan ketika kembali ke warung, tiba-tiba Su menelpon anak buahnya untuk membatalkan proses pembebasan lahan yang sedang sengketa. Frida jelas saja kaget dong. Su bilang, ini hadiah pernikahanmu, semoga kalian bahagia. Dan akhirnya Su dan Nargis pun berdamai. Singkat cerita, mereka semua hendak pulang ke rumah karena memang udah malam banget. Tetapi pas sampai ke mobil, si Jo nggak kelihatan juga. Karena panik terjadi apa-apa, mereka pun mencari-cari di sekitar warung. Tetapi nggak ada orang yang melihat Jo. Karena masih belum mantap, mereka semua pun mencoba mencari di kebun, di tepi pantai, pokoknya nyari ke gitar. Tetapi ketika sudah mulai panik Jo keseret ombak, tiba-tiba mereka melihat tubuh Jo bergeletak di tepi pantai. Melihat temannya itu, jelas saja mereka tambah panik dong. Tak lama kemudian, ambulans pun datang. Di sini petugas ambulan mengatakan kalau dia harus menunggu polisi baru bisa membawa Jo. Jelas aja yang lain pada ngamuk dong. Tetapi petugas ambulan itu mengatakan kalau Jo ternyata sudah tewas. Tak lama polisi sampai di sana. Petugas forensik mengatakan kalau Jo tewas kehabisan napas karena tenggelam. Tetapi dia juga mengalami pelecehan seksual sebelum meninggal. Mendengar itu, teman-temannya menjadi tambah syok. Di sini polisi langsung menginterogasi mereka semua. Tetapi sialnya, ketika melihat penampilan cewek-cewek ini yang kayak gitu, Pak Pol itu malah berkata kalau wajar aja dia dipertuing. Lah baju kalian aja kayak gini kok. Jelas aja mereka nggak terima dong dapat statement kayak gitu dari polisi. Tak lama Su kembali ke warung untuk menjemput Maya yang ditemani oleh Laksmi. Ketika mengetahui Jo sudah tewas, Laksmi terlihat tak kuasa menahan kesedihannya. Karena hal itulah Maya pun terbangun. Tetapi alangkah kagetnya Su ketika melihat galeri HP-nya Maya. Ternyata Maya mengikuti Jo ketika tadi Jo pergi dari sana dan mengambil beberapa foto. Sesampainya di rumah, mereka tidak bisa percaya dengan apa yang terjadi. Semua orang menangis di sana. Tetapi terlihat Su yang mencoba mencari petunjuk di HP-nya Maya. Tak lama Su menunjukkan HP Maya ke semuanya. Ternyata Maya sempat memfoto gerombolan mas-mas akamsi yang sebelumnya godain mereka pas mobil mereka mogok tempo hari. Melihat itu, mereka hendak melaporkan itu ke kepolisian. Tetapi Nargis sadar kalau Su sudah tidak ada di sana. Ketika Laksmi mengecek keluar, motor di luar juga sudah tidak ada. Mengetahui itu, Matt langsung berlari masuk. Dan ternyata benar, pistol yang disembunyikannya sudah tidak ada di sana. Mengetahui Su akan melakukan tindakan gila, mereka semua pun langsung pergi mencari Su. Singkat cerita, mereka menemukan motor Su di tepi pantai. Dan di saat yang bersamaan, terlihat mas-mas akamsi yang lagi mabuk di tepi pantai. Nggak pakai babi bu, si Su langsung menembaki mereka dengan membabi buta. Ketika sudah menembak 3 orang, teman-temannya pun berhasil menghentikannya. Tetapi Matt yang sekarang memegang pistol itu malah ikutan menembaki 2 orang akamsi yang tersisa hingga mereka semua pun tewas. Keesokan harinya, berita tentang kematian Joe pun tersebar ke seluruh negeri karena Joe adalah warga negara Inggris. Di sini terjadi perdebatan di masyarakat. Apakah harus berwarga negara Eropa baru media memberitakan kasus pelecehan seperti ini, sedangkan banyak kasus yang serupa tetapi tidak pernah terkuak ke publik. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan Joe yang disemayamkan di gereja dengan menggunakan gaun pernikahannya Frida. Di sini semua orang memberikan pesan terakhir kepada Joe. Semua pun memiliki pernyataan yang sama, bila Joe adalah orang sangat baik dan perhatian. Tetapi tak lama, tiba-tiba para polisi datang ke gereja itu. Di sini Pak Pol mengatakan kalau tersangka pembunuh Joe telah ditemukan tewas tertembak tadi malam. Dan dia juga tahu kalau orang yang mengeksekusi para tersangka itu ada di gereja ini. Pak Pol juga meminta bagi yang merasa sebagai pembunuh tersangka itu untuk berdiri dan mengaku. Mendengar itu, tiba-tiba Nargis langsung berdiri. Melihat Nargis berdiri, si Su pun ikut berdiri, disusul oleh Matt dan yang lain.
Tetapi tak lama, semua orang di gereja itu pun ikut berdiri. Bahkan si Maya kecil pun ikut berdiri, karena mereka menganggap itulah keadilan yang sebenarnya. Hal itu tak kelak membuat Pak Polisi hanya bisa terdiam terpaku. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur dan bisa diambil sisi positifnya aja ya. Yang negatif nggak usah diambil hati lah. Karena setiap budaya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau kalian suka dengan konten ini, bantu Om untuk like, komen, dan share video ini ya. Yang belum subscribe, silahkan kalau berkenan untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton sampai di detik ini. Om Brewok pamit dulu. Pirmi latihin.